Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Fatmadila, perwakilan dari SMA Negeri 2 Sabang. Mosi yang akan kita bahas kali ini adalah Dewan ini menyesalkan e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade. E-sport merupakan kompetisi game berskala internasional dengan hadiah berupa uang tunai dengan jumlah yang berlimpah. Atau dalam kamus Oxford, e-sport berarti kompetisi game yang bersifat kompetitif. Untuk pertama kalinya, sepanjang sejarah e-sport dipertandingkan di ajang olahraga multi cabang terbesar di Asia. Tidak bisa tidak, video game dan e-sport terus mengalami perkembangan yang signifikan. Olahraga tradisional tetap memiliki nilai-nilai yang tidak akan pernah bisa disamai oleh e-sport. Awalnya, bermain game dilakukan untuk mengisi waktu senggang dan sebagai hiburan belaka. Presiden ESPM, John Skipper, berpendapat bahwa e-sport bukan olahraga, melainkan e-sport hanya sebuah kompetisi. E-sport tidak ada kaitannya dengan olahraga. Saya masih tidak bisa berpikir bagaimana menggerakkan ibu jari dan telunjuk bisa disebut bagian dari olahraga. Entah ini sebagai gagal paham atau sudah salah kaprah sejak awal akibat a priori berlebihan terhadap dunia game yang mengkristal begitu ekspor terus mendunia. Alasan mengapa ekspor tidak boleh dijalankan karena e-sport tidak sesuai dengan nilai baku sebagaimana olahraga tradisional. E-sport ini bukan bagian dari olahraga. Rasanya sangat aneh orang yang berpendidikan tinggi mengatakan e-sport ini sebagai cabang olahraga dalam Olimpiade. E-sport ini tentu saja sangat memakan waktu dan berpotensi membuang banyak waktu mengganggu aktivitas lain. Atmosfer sosialisasi dalam lingkungan e-sport juga tidak sama dengan sosialisasi masyarakat. Inilah 4 dampak negatif e-sport bagi kaum muda Indonesia. Yang pertama, memupuk organisasi dosis tinggi. Yang dimaksud adalah atlet atau selebriti e-sport lebih seringkali arogan ketimbang dengan petinggi perusahaan. 2. Indoktrinasi budaya instan. Dengan pesatnya industri dan dalam ekosistem e-sport ini di Indonesia, hal ini menyebabkan para pelaku di dalamnya terbiasa dengan budaya instan. Yang ketiga, menjadikan uang sebagai alat. Uang dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan akhir itu sendiri, dan itu merusak pola pikir anak muda bangsa. Yang keempat, ruang sembunyi atas kemalasan. Para pelajar meninggalkan tugas atau belajar hanya untuk bermain game dengan alasan menjadi pro player. Bermain game sejak awal memiliki bahaya yang memberikan pengaruh buruk buat masyarakat usia muda. Dengan membuat e-sport sebagai cabang olahraga, maka akan merusak generasi bangsa kita ini. Adapun dampak lain dari e-sport adalah
membuang banyak waktu, sosialisasi antara anak dan keluarga terasa lebih singkat, dan budaya dari luar masuk ke Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.